Ibu Elsa Sharif yang udah tua, yang udah sakit-sakitan, yang udah mulai berhijab, jangan kau kotori hidupmu yang tinggal sebentar lagi itu. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana kini Elsa, pengacara dari Ibtu Rudana, diserang oleh Nikita Mirzani. Begini videonya. Ibu Elsa Sharif yang udah tua, yang udah sakit-sakitan, yang udah mulai berhijab, jangan kau kotori hidupmu yang tinggal sebentar lagi itu dengan kasus ini. Ya, sayang sama jantungnya. Itu kalau nggak salah pasang ring gara-gara saya kan, bener nggak? Kalau bukan karena saya ya minta maaf. Tapi setahu saya, Ibu Elsa Sharif pasang ring di jantung itu karena saya. Jangan sampai nanti ringnya jadi banyak di jantung, terberat. Ada saatnya. Boleh ngomong seenaknya, kalau belum melihat penjara memang silakan. Tapi kalau sudah nangis kamu. Jangan suka nyinyir Mbak Niki, ampun. Makanya nggak ada yang mau temenan sama Mbak Nikita. Mbak, saya mau nyinyir, saya mau nggak nyinyir mulut-mulut saya. Saya lebih baik nggak punya temen Mbak daripada nggak punya uang. Saya juga. Ya, nggak usah banyak-banyak temen Mbak. Nggak usah berteman sama gue juga nggak butuh. Baiklah, itulah tadi Nikita Mirzani berikan peringatan keras kepada pengacara Ibtu Rudana usai layangkan somasi kepada Deddy Mulyadi. Diketahui Deddy Mulyadi ikut terseret dalam pusaran kasus Vina Cirebon lantaran mengusut masalah ini melalui kanal YouTube-nya secara terang-terangan. Imbasnya Deddy Mulyadi diberikan somasi dan diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Ibtu Rudana atas tuduhan penyebaran berita hoax. Kita lanjut videonya. Banyak temen itu banyak sial, ngerti nggak? Jadi saya berteman cukup bisa dihitung pakai jari, itu teman saya. Nggak butuh, nggak mau banyak temen. Jangan ngatur saya Mbak, saya mau nyinyir terserah saya, mulut saya. Saya yang dibully, saya yang dibenci. Jangan ngurusin hidup saya Mbak. Hidup saya udah tenang, udah enak, udah happy. Kalau saya nyinyir berarti saya lagi kumat, udah gitu aja. Netizen daripada ngatur saya, mendingan atur diri masing-masing. Ya, suka nyinyir sih, jadi nggak punya temen. Nggak perlu temen, say. Gue malah butuhnya duit, karena pertemanan itu bisa dibeli dengan duit. Sayang, hari gini manusia banyak fake-nya, banyak munafik. Duit aja, temen gak usah banyak-banyak. 10 orang cukup dalam hidup berteman sama 10 orang. Gak usah banyak-banyak. Disuruh ngatur diri masing-masing. Andanya suka ngurusin orang, saya ngurusin duit. Saya ngurusin orang, saya dapat duit sayang. Kamu ngurusin saya dapat apa? Dapat sebel, emosi, dengki, darah tinggi, kolesterol naik, hipertensi, darah rendah. Kalau gue ngurusin hidup orang, duitnya makin banyak, makin happy, hidupnya apalagi gue tuh. Hidupnya serba berkecukupan, sejahtera. Beda kita sayang jalurnya, jalur kita beda. Kan gue udah bilang, gue tuh suka nebar umpan. Kalau umpan gue terbar, terus dimakan sama banyak orang, happy. Gitu caranya. Nah, kalian bodoh. Yang bodoh itu kalian. Udah tahu nih kita suka nyebar umpan. Kenapa umpannya dimakan? Akhirnya kesel sendiri, marah sendiri, dongkol sendiri. Iya,
Karena semua orang itu hidupnya itu harus berstrategi. Tahu nggak? Nih gue kasih tahu ya. Strategi itu penting dalam hidup. Nah, kalian-kalian inilah yang hidupnya tidak punya strategi. Makanya ekonominya rendah. Kalau kalian punya strategi, ekonomi kalian insya Allah akan naik melesat. Nikita Mirzani nih suka ngomentarin orang yang lagi viral. Bagus, itu namanya strategi. Kalau dikomentarin terus komentarannya ditelen sama banyak orang, berarti strategi yang gue sebar itu masuk. Kalian tuh belajar psikologi. Kalau gue dibully, diomongin banyak orang, itu adalah marketing gratis. Biasanya kita-kita yang berkecimpung di dunia entertainment, itu bayar orang untuk bikin strategi marketing. Tapi kalau gue gak usah bayar orang pakai strategi marketing. Marketing gue sudah jalan dengan sendirinya. Strategi biar bertahan hidup ya, karena prestasi kayaknya nggak ada, nggak perlu prestasi sayang, prestasi nggak bisa dijadiin makanan, prestasi nggak bisa beliin gue tas Hermes, prestasi nggak bisa bikin gue tidur di kasur yang empuk, prestasi nggak bikin aku bisa beli mobil seharga 10 miliar. Nah, kesel kan? Kesel kan? Rasanya pengen ngampak gue nggak? Kesel kan? Yang prestasi biarlah berprestasi. Gue yang kontroversi aja. Kesel ya? Maaf ya. Jadi bikin kalian emosi. Bensin naik teriak, rokok naik teriak. Nggak kebagian dana pemerintah, apa sih dana pemerintah? Bansos teriak. Hah? BLT teriak. Kalau yang menghina gue masih nungguin bansos, PLT, setiap ada sembako naik teriak, nggak patut gue lawan, say, nggak patut. Kalian dibilang kayak gini, jangan menghina dong. Siapa yang menghina? Orang gue ngomonginnya realita. Realita tentang hidup dalam kemiskinan. Membuka mata netizen. Sebel kan kalian kalau gue ngomong kayak gitu? Coba koreksi di mana? Gue salah, letak salahnya dari omongan gue di mana? Coba. Nah, kalau misalkan kalian udah kerja nih, tapi nggak kaya-kaya, terus nanya salahnya di mana ya? Nah, coba mikir. Mungkin hati lu busuk. Kalau gue hati gue nggak busuk, mulut gue doang yang busuk. Mau percaya mau nggak terserah. Tapi asli hati gue tuh nggak pernah busuk. Kalau mulut gue iya busuk, lebih-lebih dari sampah. Mulut gue itu. Apalagi kalau udah ngomong, udah ngomong, udah. Tapi hati gue nggak busuk. Makanya kenapa Tuhan mempermudah semua segala apa yang gue kerjakan? Ya, Tuhan juga walaupun gak kelihatan, dia bisa lihat dari langit. Oh, ini kita baik. Itu.
Jangan emosi kan gue ngomong gitu. Gampang kan menyulut emosi kalian? Dah. Simple ya? Simple, nyulut emosi netizen tuh segampang ngorek upil di hidung, tau nggak? Gampang. Satu lagi dah. Mau pakai hand sanitizer? Tuh kalian benci yang nonton 26.000. Kan aneh. Benci tapi cinta. Nyari kan kalau gue live nyari. Nggak bisa kan kalau nggak ngeliat Nikita Mirzani tuh sebentar doang, nggak bisa kalian kan? Kalau itu kayak nanggung custom ya. Jadi orang jangan munafik, itu penting pertama. Terus jangan halusinasi. Baiklah, maka dapat disimpulkan imbasnya Deddy Mulyadi diberikan somasi dan diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Ibtu Rudana atas tuduhan penyebaran berita bohong bila tidak segera meminta maaf secara terbuka. Mengetahui hal tersebut, Nikita Mirzani memberi peringatan tegas kepada kuasa hukum Ibtu Rudana, Elza Syarif, karena menyerang kubu mantan Bupati Purwakarta itu. Wanita yang kerap disapa Nyai ini mengungkapkan bahwa dirinya yakin bila Deddy Mulyadi akan membebaskan 7 terpidana yang diduga salah tangkap pada kasus Vina Cirebon ini. Lu lihat di tangan Kang Deddy, pasti 7 narapidana yang salah tangkap itu akan keluar bebas tahun ini, ungkap Nikita Mirzani saat live di media sosial TikTok pada akun miliknya. Sekian informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video saya. Semoga dimurahkan rezekinya dan sehat selalu. Sekian, terima kasih.